Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida al-hadis. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah salat isya dan salat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridho juga magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, merupakan pujian yang pantas terucap dari lisan dan terwujud menjadi amal perbuatan karena atas kudrah, iradah dan juga inayah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam kelima di bulan Ramadan ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan, baik yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, ataupun yang akan dilakukan, tercatat menjadi amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita sama-sama buka dalam sebuah kitab catatan amal yang diberi nama Illiyin. Dan mudah-mudahan dengan segenap jiwa kita, segenap hati kita melakukan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, dasarnya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan turunnya ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah diterimanya amal-amal kita semuanya. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disampaikan oleh Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya manusia yang pertama diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah seseorang yang mati dalam keadaan syahid. Fa'tiya bihi, kemudian orang ini didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian ditunjukkanlah kepadanya seluruh nikmat yang pernah Allah berikan selama hidupnya di dunia. Fa'arrafaha, dan ia pun mengakui dan juga menyaksikan seluruh nikmat-nikmat tersebut. Kemudian Allah berfirman kepadanya, fama amilta fiha, amal apa yang engkau lakukan dengan seluruh nikmat itu? Qala, maka orang ini menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu. Sesungguhnya selama aku hidup, aku pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai aku mati syahid. Qala, maka jawaban Allah, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Karena sesungguhnya pada waktu engkau berjuang sehingga engkau mati syahid karena hanya ingin disebut sebagai orang yang pemberani, karena hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya untuk menggusur wajahnya dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian golongan yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Dan boleh jadi golongan yang kedua ini termasuk kita di dalamnya, yaitu orang-orang yang senantiasa selama hidupnya mencari ilmu, mempelajari ilmu, dan kemudian mengamalkannya, dan juga senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan pada saat datang bulan Ramadan,
tiba-tiba soleh 1 bulan. Karena diyakini bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang tadinya sehari-harinya tidak biasa membaca Al-Quran, ternyata di bulan Ramadan sampai bisa menyempatkan 1 hari selesai 1 juz. Dan ditargetkan selama bulan Ramadan biasanya khatam sampai 30 juz. Fa'tiya bihi, kemudian orang ini pun akan didatangkan langsung di hadapan Allah, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dan kemudian ditunjukkanlah seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya selama di dunia, dan ia pun menyaksikan dan mengiyakan seluruh nikmat-nikmat tersebut. Kemudian pertanyaan dari Allah sama kepadanya, fama amilta fiha, amal apa yang telah engkau lakukan dengan seluruh nikmat-nikmat itu? Maka orang yang kedua ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Selama ini saya mempelajari ilmu, saya mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, juga membaca Al-Quran semata-mata hanya karena engkau. Qala, maka Allah menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Karena sesungguhnya selama ini engkau belajar tentang ilmu, engkau mengamalkan ilmu, engkau membaca Al-Quran, engkau mengamalkan Al-Quran karena hanya ingin disebut sebagai alimun. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un, dan engkau mempraktikkan bacaan-bacaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari, yaitu orang yang pandai dalam membaca. Kalau dari sisi irama mungkin orang yang indah, yang enak iramanya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian nasib orang yang kedua ini sama dengan yang pertama, diutuslah kepadanya malaikat, kemudian digusurlah wajahnya dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Dan golongan yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Dan orang-orang yang selama hidupnya Allah berikan rizki berupa titipan harta. Fa'tiya bihi, kemudian ia pun didatangkan di hadapan Allah, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dan ditunjukkanlah seluruh nikmat-nikmat yang ia raih dengan harta itu, dan ia pun mengakui dan mengenalinya. Kemudian pertanyaannya sama, fama amilta fiha, amal apa yang engkau lakukan dengan seluruh nikmat-nikmat itu? Maka orang yang ketiga ini menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqta fiha laka. Selama ini aku hidup, aku menginfakkan harta, mensedekahkan harta dengan sedekah yang terbaik, dengan infak yang terbaik sesuai dengan yang engkau perintahkan semata-mata hanya karena engkau. Qala, maka Allah menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Karena sesungguhnya engkau berbuat demikian hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diutuslah malaikat kepadanya dan kemudian digusurlah wajahnya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dari ketiga amal yang kita saksikan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam hadis ini, yaitu jihad fi sabilillah, kemudian mempelajari ilmu, membaca Al-Quran, kemudian mensedekahkan, menginfakkan harta dengan infak yang terbaik, itu adalah amal-amal yang dipandang bagus, baik oleh diri kita maupun oleh orang lain. Tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu amal yang baik menurut diri kita, amal yang baik menurut orang lain tercatat menjadi sebuah kebaikan. Oleh karena di dalam hatinya ada penyakit yang bernama riya. Dan riya inilah yang merusak seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Maka di bulan Ramadan yang datang tahun ini, kita jadikan sebagai momentum untuk menempa diri, menguji kualitas diri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan juga amal solih, tapi dasarnya adalah imanan wahtisaban. Itu dasarnya karena betul-betul kita yakin bahwa kita melakukan ibadah itu karena kita sebagai
abdun, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dituntut mengerjakan seluruh kewajiban. Bukan hanya saum yang kita lakukan, tapi ibadah-ibadah penopang lainnya seperti qiyamul Ramadan, kemudian mensedekahkan harta dan juga yang lainnya, tapi dengan catatan mukhlisina lahuddin. Kita harus betul-betul ikhlas melaksanakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan, dan yang terus akan kita lakukan sampai akhirnya maut menjemput kita, sekali lagi adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tercatat menjadi sebuah amal solih yang akan kita jumpai dalam sebuah kitab catatan amal yang bernama Illiyin. Demikian yang bisa disampaikan pada kultum singkat di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan setidaknya menjadi tazkirah pengingat bagi diri kita dan juga menjadi ibrah pelajaran penting dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu, iman dan juga amal salih. Kita akhiri dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.